Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Sarani, NIM 20051214012 dari kelas Sistem Informasi 2020B. Hari ini kita akan membahas mengenai kabeling kabel UTP. Sebelumnya, apa sih kabel UTP itu? Jadi, UTP merupakan kepanjangan dari kata Unshielded Twisted Pair. Diambil dari kata unshielded, yang menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twisted pair lainnya. Kata twisted pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Fungsi dari kabel UTP sendiri, yang pertama, sebagai penghubung antar komputer. Yang kedua, sebagai penghubung komputer dengan hub atau switch. Yang ketiga, penghubung router dengan hub atau switch. Yang keempat, sebagai USB extender. Dan yang kelima, sebagai extender kabel printer. Karakteristik dari kabel UTP sendiri, yang pertama, terdapat isolator pelindung luar. Yang kedua, bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 megabit per second. Yang ketiga, maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter. Jika lebih dari itu, membutuhkan repeater jaringan. Yang keempat, menggunakan soket RJ45. Yang kelima, terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Yang keenam, kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. Kemudian kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi. Dan kabel nomor 7 dan 8 memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Warna dalam kabel UTP beserta fungsinya. Jadi, kabel UTP memiliki beberapa warna. Yang pertama, ada warna orange yang berfungsi untuk jalur paket data. Kemudian warna kedua yaitu putih orange, itu berfungsi untuk jalur paket data juga. Dan yang berwarna hijau serta putih hijau itu fungsinya juga sama, yaitu untuk jalur paket data. Selanjutnya untuk warna biru, ini berfungsi untuk jalur suara. Kemudian berwarna putih biru berfungsi untuk jalur paket suara. Yang berwarna coklat berfungsi sebagai konduktor tegangan DC. Dan yang berwarna putih coklat juga berfungsi sebagai konduktor tegangan DC. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen penyusun kabel UTP. Yang pertama pasti kabel UTP itu sendiri, yaitu sebagai dasar komponen penting untuk membangun jaringan lokal. Kemudian ada konektor RJ45 sebagai untuk penghubung di masing-masing ujung kabelnya. Kemudian kita juga membutuhkan tank crimping, yaitu tank yang digunakan khusus untuk menjepit konektor RJ45 nanti. Dan pastinya RJ45 LAN tester, yaitu untuk mengecek koneksi sambungan rangkaian kabelan RJ45 yang sudah dilengkapi dengan indikator dan pengatur kecepatan. Serta kita juga membutuhkan tang biasa untuk memotong dan menarik kabel untuk meluruskan ujung kabel. Nah, bagaimana sih cara membuat kabel UTP itu? Yang pertama, kita harus mengupas bagian ujung kabel sekitar 2 cm. Kemudian, buka lilitan kabelnya untuk meluruskan kabelnya. Lalu pilih salah satu urutan yang sesuai dengan standar, yaitu T568A atau T568B. Selanjutnya, gunakan tang crimping untuk memotong dan meratakan ujung kabel. Kemudian, masukkan kabel sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45 yang sudah dipersiapkan. Susun posisinya dengan benar yang sesuai standar yang ada. Berikutnya, yaitu melakukan crimping. Tekan tang crimping pada konektor agar pin kuningnya melekat pada tiap-tiap kabelnya. Kemudian lakukan semua langkah di atas pada ujung kabel lainnya. Pastikan kedua ujung kabel memiliki urutan kabel UTP yang sama. Misalnya,
Jika Anda ingin membuat kabel tipe straight through, maka ujung kabel kedua harus sama dengan yang pertama. Akan tetapi berbeda dengan tipe crossover, Anda harus mengurutkannya secara berbeda untuk kedua ujungnya. Yang terpenting adalah selubung kabel harus ikut masuk ke dalam konektor dengan baik dan sesuai standar yang ada. Setelah selesai menyusun, lakukan pengecekan kabel dengan menggunakan LAN tester. Masukkan ujung kabel yang sudah dilapisi konektor ke masing-masing lubang yang tersedia. Nyalakan alat tersebut. Bagus atau tidaknya hasil terlihat dari lampu yang menyala nanti. Dan pastikan semua lampu LED pada LAN tester menyala sesuai urutan kabel yang dibuat. Nah, ini adalah gambaran ketika kita melakukan praktek. Pertama, kupas bagian ujung 2 cm. Kemudian, luruskan lilitan yang ada sehingga seperti ini. Kemudian, susun dan sejajarkan kabel-kabel sesuai dengan warna sesuai standar. Lalu, ratakan seluruh kabel sehingga sejajar seperti ini. Masukkan seluruh kabel ke dalam konektor RJ45. Pastikan susunannya sudah tepat. Setelah itu, lakukan crimping dengan tang crimping seperti ini. Pastikan pin kuningan Selanjutnya kita akan dengan bahas kabel-kabel mengenai seperti ini. jenis kabel yang ada di UTP. Ini ada jenis yang pertama itu straight through, yaitu memiliki susunan ujung konektor yang rapi. Pola susunannya diawal dari warna putih jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Bisa dilihat di gambar yang tertera di sini. JIS ini lebih sering digunakan untuk menghubungkan dua perangkat. Misalnya, menghubungkan komputer ke switch atau router ke switch atau hub, serta komputer ke hub. Jenis kedua yaitu ada crossover. Untuk jenis ini, pola atau urutan kabel dirancang secara berbeda di setiap ujung konektor. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di sini. Berbeda dengan jenis pertama, kabel ini biasa digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer 2, switch dengan switch, dan router dengan router. Dan jenis yang ketiga ini adalah rollover. Kedua ujung konektornya disusun terbalik. Fungsinya pun hampir sama dengan yang pertama karena menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Beberapa jenis perangkat yang menggunakan kabel ini contohnya adalah proyektor, switch, dan printer. Selanjutnya ada kategori kabel UTP. Yang pertama ada Cat 1 atau Cat 1. Ini kabel UTP kategori pertama. Merupakan kabel UTP pertama dengan kecepatan transmisi yang rendah, hanya bisa 1 megabit per second. Kabel UTP kategori pertama ini hanya bisa digunakan untuk komunikasi suara analog. Kabel ini mulai digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog. Jadi untuk penggunaan sekarang sudah tidak cocok lagi. Kemudian yang kedua, ada kategori yang kedua memiliki peningkatan dari kategori sebelumnya, yaitu mampu mentransmisikan data sampai 4 gigabit per second. Kabel UTP kategori 2 ini sudah bisa mentransmisikan suara digital. Dulunya kabel ini digunakan pada jaringan IBM Token Tree, tetapi untuk saat ini sudah ketinggalan zaman. Selanjutnya di kategori ketiga, UTP ini memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 megabit per second, jadi meningkat sekitar 6 megabit per second dari generasi sebelumnya, itu di kategori 2. Kabel UTP kategori 3 ini didesain untuk mendukung komunikasi suara dan digital dengan kecepatan yang lebih baik. Selanjutnya, ini ada kategori yang keempat, yaitu kecepatan transmisi data pada kabel ini sampai 16 megabit per second. Kabel kategori ini dulunya sering dipakai untuk pembuatan topologi jaringan token ring. Kemudian di kategori 5, kabel UTP ini sudah mampu mentransmisikan data hingga kecepatan 1000 megabit per second.
Kecepatan kategori 5 ini melompat jauh dari generasi sebelumnya yang hanya bisa mencapai kecepatan 16 megabit per second saja. Kemudian di kategori 5E, ini pengembangan dari versi UTP kategori 5 dengan kecepatannya bisa mencapai dengan 100 megabit per second dengan perbedaan frekuensi sinyal sebesar 100 MHz, lebih tinggi dari versi sebelumnya. Selanjutnya ini ada kategori 6. Di kabel UTP kategori 6 ini mampu mentransmisikan data 10 kali lebih cepat dari kategori sebelumnya, yaitu mencapai 1000 megabit per second atau 1 gigabit per second. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatinya bisa sampai 200 MHz. Untuk bentuk fisik dari kabel UTP kategori 6 ini, pada setiap separator terdapat lapisan plastik yang berfungsi untuk memisahkan setiap kabelnya. Kemudian di kategori 6A, ini kabel UTP kategori 6A merupakan peningkatan dari kategori yang ke-6. Untuk kecepatan transmisi datanya masih sama. Yang berbeda pada frekuensi komunikasi yang lebih tinggi, itu mencapai hingga 500 MHz. Di kategori 7, kabel UTP ini sudah merupakan kabel generasi terbaru dengan kecepatan transmisi data sampai 10 GB per second dengan frekuensi sampai 600 MHz. Biasanya kabel versi ini digunakan dalam Gigabit Ethernet dan perangkat jaringan yang membutuhkan kecepatan tinggi lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan kabel UTP. Kelebihan dari kabel UTP sendiri yang pertama, dari harganya, kabel UTP cenderung lebih murah daripada kabel-kabel jaringan lainnya seperti fiber optik. Kemudian, mudah dalam perakitan atau instalasi menjadi kabel jaringan. Dan fleksibel, karena ukuran kabel UTP yang relatif kecil dan kecepatan transfer data antar host cukup cepat. Sedangkan kekurangan kabel UTP sendiri yang pertama itu rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik, serta jarak jangkauan terbaiknya hanya di bawah 100 meter. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. See you next time. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.